kota Makkah, Fathu Makkah, itu semua sahabat itu pulang ke rumah-rumah mereka masing-masing. Sahabat Muhajirin, Utsman pulang ke rumahnya, Umar pulang ke rumahnya, Abu Bakar pulang ke rumahnya, bahkan Ali juga pulang ke rumahnya. Tapi Rasulullah tidak pulang ke rumahnya yang ada di Makkah. Kemana beliau pergi? Beliau pergi jauh ke Ma'lah, dan kemudian beliau membuat tenda persis di sebelah makamnya Khadijah. Di sanalah beliau bermalam selama terjadi Fathu Makkah, di sebelah makamnya Khadijah. Buat tenda di situ. Setelah itu malam-malam beliau nggak mau diganggu, mau berduaan aja dengan Khadijah. Beliau duduk di depan makamnya Khadijah, kemudian beliau bicara kepada Khadijah. Baca nanti sirah Ibnu Hisham, sirah yang paling lengkap tentang Rasulullah SAW. Disebutkan di situ Rasulullah curhat kepada Khadijah sambil menangis di depan makamnya Khadijah. Rasulullah mengatakan, ya Khadijah, sadaqti ya Khadijah, sadaqti. Kamu benar ya Khadijah, kamu benar. Apa yang kamu ucapkan dulu tuh benar banget. Apa yang dibenarkan oleh Rasulullah tentang Khadijah? Dulu ketika awal-awal dakwah Nabi lakukan di Makkah, Rasulullah itu kan dicela, dihina, dimusuhi. Khadijah bilang apa? Ya Rasulullah, demi Allah, jangan khawatir. Sesungguhnya Allah pasti akan memenangkan agama ini, dan Allah tidak akan mengecewakan engkau. Jadi semangatlah ya Rasulullah, Allah nggak akan ngecewain engkau, dan Allah pasti akan memenangkan agamamu ini. Itu yang dikatakan Khadijah di awal dakwah. Ternyata sekarang Rasulullah berhasil membebaskan kota Makkah, sehingga Rasulullah datang kepada Khadijah. Kemudian beliau mengatakan kepada Khadijah, dan Khadijah di dalam kuburnya, entah dia dengar entah tidak, Allah yang lebih tahu. Rasulullah mengatakan, ya Khadijah, sadaqti ya Khadijah, sadaqti. Kamu benar banget wahai Khadijah, Allah telah menunaikan janjinya untuk memenangkan agama ini sebagaimana kata-katamu ini. Kemudian Nabi menangis di kuburan Khadijah. Siapa bilang bahwa mengunjungi kuburan orang yang kita cintai lalu kita berbicara di sana disebut bid'ah? Bacalah sirah Ibnu Hisamnya Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah itu mencontohkan hanya diam saja di kuburan? Ternyata Rasulullah juga di kuburan bukan hanya diam, malah bermalam di kuburan. Kalau kita lihat, malah Rasulullah bermalam di kuburannya Khadijah beberapa malam dan tidak mau diganggu dan curhat. Rasulullah itu hanya ingin mengekspresikan betapa rindunya beliau kepada Khadijah. Beliau ingin sekali bertemu dengan Khadijah, memeluk Khadijah, mengatakan kepada Khadijah, wahai Khadijah, perjuangan kita sekarang sudah menang. Beliau ingin mengatakan itu kepada Khadijah. Beliau ingin memperlihatkan kepada Khadijah bahwa pengorbanan Khadijah itu gak sia-sia. Beliau ingin tunjukkan kepada Khadijah bahwa Khadijah itu benar dan dia adalah istri sejati yang pernah menolong Rasulullah dari awal berdakwah di Makkah. Itulah Khadijah. Gak ada istri yang bisa lebih hebat daripada Khadijah, sehingga Rasulullah datang ingin curhat kepada Khadijah dan mengatakan, ya Khadijah, sadaqti. Kamu benar wahai Khadijah. Apa yang kamu katakan itu benar, bahwa perjuanganmu itu gak sia-sia. Allah sudah memenangkan perjuangan kita ya Khadijah. Ini bayat cinta. Apa yang sudah dilakukan Khadijah sehingga begitu dalam cinta Rasulullah kepadanya. Bahkan tidak tergantikan oleh 9 orang istrinya, walaupun istri-istri yang cantik dan masih belia. Kalau kita mau cari jawabannya, kenapa Khadijah begitu dalam dicintai oleh suaminya Rasulullah SAW? Cuma satu kata aja rahasianya. Kata itu adalah wafa. W-A-F-A. Wafa. Itulah yang dimiliki oleh Khadijah. Apa itu wafa? Wafa itu kalau saya terjemahin bebas, wafa itu artinya habis-habisan. Wafa itu habis-habisan. Udah nggak ada lagi yang tersisa. Tidak ada satupun kebaikan yang dimiliki oleh Khadijah kecuali sudah diberikan kepada Rasulullah SAW. Tidak ada satupun kesempatan berkorban yang dimiliki oleh Khadijah kecuali dia akan berkorban untuk Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang lebih didahulukan kebaikannya untuk Khadijah selain Rasulullah SAW. Wafa, habis-habisan. Udah nggak ada lagi yang tersisa kebaikan Khadijah kecuali semuanya diberikan kepada Rasulullah. Wafa, habis-habisan. Dan salah satu di antara sifat wafa itu adalah dia nggak peduli suaminya kayak gimana. Kalau dia masih bilang, tapi kan suami saya kayak ini, itu bukan sifat wafa. Wafa itu nggak ada hubungannya siapa suami dia, siapa istri dia, nggak ada itu. Wafa itu murni, saya mencintai dia dan saya sudah berbaiat untuk mencintai dia, udah selesai. Sejak dia menikahi saya berbaiat bahwa saya akan mencintai dia seumur hidup, maka selesai sudah. Mau dia orangnya mau memberikan hak saya, mau dia orangnya ngecewain saya, mau dia banyak kekurangan segala macam, pokoknya saya cinta sama dia, udah. Itulah wafa, cinta mati, cinta habis-habisan, gak peduli kayak gimana juga. Kalau diuji dengan suami yang seberat Fir'aun sekalipun, wafanya Asia kepada Fir'aun, suami yang paling zalim, tapi Asia tetap berbuat baik kepada dia. Begitu juga dengan Fatimah, Ali yang miskin, udah miskin, banyak kerjaan lagi di luar, miskin,
udah gitu nggak bisa ngasih nafkah, udah gitu sering keluar negeri untuk berdakwah dan nggak ada hasilnya. Tetapi Fatimah terus wafat kepada Ali. Rata-rata di antara 4 perempuan ini selain Maryam, karena Maryam tidak punya suami, salah satu yang buat mereka lebih dari perempuan yang lain adalah mereka semua punya sifat wafat dan nggak ada pengecualian. Nggak ada cerita, itu kan Firaun, nggak ada. Itu suami saya dan saya cinta sama dia. Soal dia kafir itu urusan dia dengan Allah, tapi urusan saya dengan dia suami saya. Itu Asia. Fatimah, itu Ali adalah suami saya. Soal dia misalnya terlalu sibuk dengan orang lain, sedikit waktu untuk keluarga segala macam, pokoknya saya cinta sama dia dan apapun yang dia butuhkan saya akan berikan. Itu wafat. Jadi Khadijah istri yang paling wafat kepada Rasulullah SAW, dan gak ada satu orang pun sahabat atau istri Nabi yang bisa wafat seperti Khadijah. Kalau kita bahas di awal-awal menikah dengan Khadijah, Rasulullah SAW itu ketika awal-awal menikah dengan Khadijah juga ikut ngemodalin loh. Kan maharnya gede tuh. Dan Rasulullah ngasih mahar gede itu bukan permintaan Khadijah sebetulnya. Khadijah mintanya apa yang Rasulullah bisa aja, tapi Rasulullah pengen menghargai Khadijah, dikasihlah mahar ratusan ekor unta. Tetapi jangan salah bahwa Khadijah juga ikut membantu untuk mahar untuk dirinya sendiri. Jadi banyak banget ngebantu, wafat habis-habisan buat Rasulullah. Dan setelah menikah, Khadijah radhiyallahu anha itu benar-benar menjadi selain istri bagi Rasulullah tuh ibu juga bagi Rasulullah. Sering banget nenangin Rasulullah, membantu Rasulullah dalam bisnis. Bisa disebut Rasulullah itu datang ke rumah Khadijah itu nggak bawa apa-apa, datang orang doang gitu. Tapi Khadijah nggak pernah mempersoalkan itu. Udah datang nggak bawa apa-apa, udah nggak ngasih nafkah gitu, ngasih masalah lagi beban, nggak pernah. Justru Khadijah itu benar-benar ya tadi baiat cinta ya, udah berbaiat maka dia ngasih apa yang dia miliki sampai habis hartanya Khadijah di jalan Allah SWT. Lalu datanglah waktunya setelah 15 tahun menikah dengan Rasulullah yang aman, hidupnya damai, semuanya tercukupi, mereka orang yang mampu bahkan termasuk orang kaya, hidupnya itu enak banget, banyak pembantu. Datanglah masa-masa sulit. Jadi kalau orang dari awal sulit mungkin udah lebih siap ya. Ini dari masa-masa yang begitu nyaman, tiba-tiba gara-gara dakwah jadi sulit. Nggak pernah Khadijah tuh ngeluh, ini gara-gara engkau ini terlalu sibuk ngurusin orang lain, akhirnya hidup kita jadi susah. Tuh lihat anak-anak terlantar segala macam. Nggak pernah sama sekali memberatkan suaminya. Benar-benar mendukung habis-habisan 100% all out kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi naik ke Gua Hira. Berminggu-minggu habis bekalnya datang lagi cuma semalam doang di rumah. Besok berangkat lagi ke Gua Hira. Gak pernah Khadijah bilang ngapain sih lama-lama di sana, udah aja di rumah. Tafakur kan bisa di kamar juga, bisa sambil di atas sajadah segala macam, gak ada tuh. Support aja. Suaminya datang, Khadijah bekalku habis, dijawabin lagi sama Khadijah, naik lagi tuh. Berminggu-minggu datang lagi sampai setelah beberapa bulan, di bulan Ramadan baru turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sejak saat itu Nabi ketakutan turun dari Gua Hira, tiba-tiba Jibril lagi tuh ya. Pas Nabi keluar dari Gua Hira, diinin sama Jibril, dipanggil sama Jibril, terus Jibril tuh mau menampakkan wujud aslinya di langit dunia itu. Semua langit itu penuh dengan wajah Jibril. Bayangin aja malaikat segede itu ngelongok gitu kan ya. Bumi cuma sekelereng kan bagi dia kan, bagi malaikat. Terus ngelihat gini tuh gimana tuh. Semua seantero cakrawala dilihat itu wajah Jibril. Terus manggil lagi tuh, ya Muhammad kan. Wah suaranya tuh langsung Nabi melihat kemanapun ngelihat ada wajah Jibril. Terus kata Jibril, jangan lari ya Muhammad, jangan lari. Aku Jibril, kamu Rasulullah, lagi kenalan. Cuma cara kenalannya gitu amat ya. Jibril lagi kenalan, aku ini Jibril ya Muhammad, kamu itu Rasulullah. Rasulullah lari. Bahkan bayangin aja Gua Hira itu kan curam banget tuh. Turun nggak usah lari, jalan aja susah. Gimana turunnya lari, coba gimana ngebayang itu. Saya nggak bisa kebayang pas saya umrah ngeliat Gua Hira kayak gini curamnya. Terus Nabi turun lari karena disamperin Jibril pengen kenalan. Itu kayak gimana tuh turunnya, luar biasa, gak ada kan, turun sampai ngos-ngosan di rumah, ketok pintu langsung tadi dipeluk sama Khadijah. Khadijah menangis. Setelah Rasulullah bangun istirahat, Khadijah tanya, ya suamiku ada apa? Kata Rasulullah, ada kejadian aneh, tiba-tiba datang sosok makhluk yang luar biasa besarnya, wajahnya memenuhi langit segala macam. Aku nggak tahu ini kenapa dengan aku akhir-akhir ini gitu. Dan dia berpesan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya Khadijah bilang, yuk kita ketemu dengan sepupuku Waraqah, ulama Nasrani yang ada di Makkah. Yuk kita ketemu dengan dia banyak ilmu. Dianterin sama Khadijah ke Waraqah. Terus ketemu dengan Waraqah, ngomong dengan Waraqah, ya Waraqah apa yang terjadi pada suamiku? Akhirnya Waraqah bilang, itu namus. Namus itu bahasa Ibrani untuk Jibril. Itu namus yang pernah mendatangi Musa dan Isa. Kalau dia datang lagi jangan lari wahai Muhammad. Sesungguhnya dia adalah pembawa wahyu. Berarti engkau adalah nabi yang terakhir yang kami tunggu-tunggu. Aduh hai, seandainya hidupku masih lama, aku pasti akan menolongmu ketika orang-orang memusuhimu nanti, kata Waraqah. Setelah beberapa lama kemudian, kurang dari 1 tahun, entah beberapa hari, Waraqah meninggal dunia.
Khadijah makin yakin kan kalau suaminya adalah utusan Allah, bahagia banget Khadijah, mendukung banget. Tapi dia tahu resiko kayak yang disampaikan Khadijah oleh Waraqah. Apa kata Waraqah diam-diam kepada Khadijah? Ya Khadijah, suamimu itu akan mendapatkan banyak sekali masalah, maka beradalah terus di sisinya. Kata Khadijah, saya menjadi fida itu tebusan gitu. Kalau ada apa-apa saya duluan ya kan ngadapin. Ya Waraqah, saya akan membantu suami saya hidup dan mati. Ini baiat cintanya Khadijah. Tahu resiko jadi seorang nabi. Pulang nih ke rumah. Pulang ke rumah, Rasulullah masih nggak enak nih kalau didatangin Jibril, merasa nih Jibril beneran atau setan nih, kan belum kenal ya. Gimana nih cara biar makin yakin? Khadijah tuh pintar gitu. Kata Khadijah, ya Rasulullah, sekarang manggilnya Rasulullah, ya Rasulullah. Kalau engkau ingin membuktikan itu malaikat atau jin, caranya gampang. Nanti kalau dia datang, kasih tahu saya ya. Nah, ini istri luar biasa, pintar, cerdas banget nih, bijaksana. Kata Rasulullah, oh ya, nanti kalau dia datang mau kasih tahu kamu. Datanglah Jibril. Pas datang Jibril, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gak langsung disuruh masuk, langsung Rasulullah nyamperin Khadijah belakang. Khadijah, Jibril datang. Kayak gitu tuh suasananya. Khadijah, Jibril datang. Kata Khadijah, yaudah, ayo kita sambut. Khadijah duduk, Jibril masih di pintu. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, duduklah di atas paha kiriku. Bayangin gimana Khadijah habis-habisan buat Rasul. Kalau Aisyah biasanya duduk di atas paha Rasul. Kalau Khadijah, Rasul yang duduk di atas paha Khadijah tuh beda banget tuh. Jadi bahasa ininya bisa ngomong banget kepada Rasulullah. Kebetulan juga usia Rasulullah kan 15 tahun lebih muda ya. Tapi memang sifatnya ngomong banget, benar-benar ngebantuin Rasul. Dan saya nggak bisa ngebayangin. Saya coba imajinasi ya. Gimana tuh duduk di atas paha istri. Saya juga belum pernah. Kalau tidur di atas paha istri sering ya dibelai gitu kan. Maaf ya jomblo ya. Pulang dari Al-Latif udah ngomong dua sesi taklim, sesi tarbiyah, capek banget pulang, mau tidur di atas paha istri dibelai-belai gitu tuh enak banget loh. Tiba-tiba bangun udah azan subuh kan luar biasa tuh. Rasulullah duduk di atas paha Khadijah, di atas paha kirinya. Khadijah bilang duduklah di atas paha kiriku ya Rasulullah. Rasulullah duduk, kemudian Khadijah nanya, apakah engkau masih bisa ngelihat Jibril? Kata Rasulullah, masih bisa ya Khadijah. Kalau gitu coba pindah ke paha kanan. Ini dalam hadisnya kayak gitu. Akhirnya Nabi pindah lagi ke paha kanannya Khadijah, dipeluk sama Khadijah. Masih ngelihat nggak Jibrilnya? Masih. Kalau gitu coba ke belakang saya. Rasulullah ke belakang meluk Khadijah dari belakang kan keren banget tuh ya. Meluk dari belakang kayak orang lagi ngapain gitu kan. Udah gitu Khadijah nanya, ya Rasul masih ngelihat Jibril nggak? Masih. Akhirnya Khadijah pura-pura mau membuka cadar dan jilbabnya. Pas dia mau membuka itu Rasulullah tanya, ya Rasulullah masih ngelihat Jibril? Kata Rasulullah, udah nggak ngelihat, Jibril udah pergi. Kata Khadijah, kalau gitu dia benar-benar malaikat. Kenapa? Malaikat gak mau melihat aurat. Malaikat tidak mau melihat aurat. Kalau dia masih ngelihat, melototin lagi, itu jin banget tuh. Kan cerdas banget ya Khadijah ya. Cara nguji mana malaikat, mana jin. Jadi yang senang ngelihat melototin yang gitu-gituan, itu jin. Kalau malaikat gak senang yang gitu-gituan. Jadi kalau kita pengen nih, yang cewek-cewek nih pengen doanya mustajabah, diaminkan oleh malaikat, kemana dia pergi dinaungin malaikat, berarti muhajabah, tutuplah auratnya, karena malaikat gak mau dekat dengan orang yang membuka aurat. Kenapa? Malaikat itu sangat terjaga. Pandangan matanya malaikat itu terjaga. Emang malaikat ada hawa nafsu? Ini bukan soal nafsu ya, tapi soal kesucian, kehormatan, dan malaikat itu menghargai perempuan. Sehingga malaikat gak mau melihat perempuan yang sedang membuka aurat. Jadi kalau malaikat Jibril datang ke rumah Khadijah, itu pasti minta izin dulu. Takutnya Khadijah belum pakai jilbab. Makanya Khadijah nguji nih. Pas mau dibuka, belum dibuka juga, Jibril udah pergi tuh. Ya Rasulullah masih melihat? Enggak, berarti dia Jibril malaikat, bukan jin. Makin mantap tuh Rasulullah. Oh ya kalau gitu berarti saya benar-benar Rasul nih. Kan tadi ragu tuh, Rasul beneran gak sih? Apalagi setelah dapat ayat pertama Al-Alaq, 6 bulan itu gak ada wahyu. Nah dalam 6 bulan itu kan Nabi jadi ragu lagi. Jangan-jangan saya gak jadi Nabi nih, dibatalin gitu kan. Khadijah terus 6 bulan. Jadi awal-awal masa Nabi beradaptasi dengan status baru sebagai Rasulullah, Khadijah itu benar-benar mendukung Rasul. Ditambah lagi ketika turun ayat, sekarang berdakwalah secara terang-terangan. Mulailah episode-episode yang sulit. Mulai dicela, mulai dimusuhi, mulai habis-habisan. Ketika Rasulullah pulang dalam keadaan wajahnya berlumuran kotoran, bajunya banyak kotoran, Rasulullah pulang ke rumah, Khadijah sambil menitikkan air mata, sambil membersihkan kotoran di tubuh Rasulullah. Tapi terus ngasih motivasi, tapi nangis gitu karena sedih suaminya diperlakukan kayak gitu. Mulailah Khadijah habis-habisan dengan hartanya. Dan tahukah kita adegan ketika Rasulullah menyedekahkan 1 lembah domba itu milik siapa? Milik Khadijah. Rasulullah lagi ngegembalain domba milik Khadijah sebanyak
lembah. Bayangin berapa ratus domba tuh yang memenuhi lembah. Sekecil-kecilnya lembah, seukuran Masjidil Haram. Itu domba semua tuh. Udah gitu datanglah seorang laki-laki Badui mengatakan, ya Muhammad, banyak banget tuh domba kamu. Kata Rasulullah, kamu mau gitu? Hah, gimana caranya? Bilanglah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku kasih domba ini seluruhnya untuk kamu. Masa sih? Ya iyalah, masa nggak bisa? Terus kata dia, bisa beneran? Beneran. Akhirnya dia bersyahadat, dia ucapkan syahadatain. Langsung Rasulullah mengatakan, ini semuanya milik kamu. Dia pulang sambil bersiul membawa domba satu lembah, bayangin. Terus dia bilang ke kaum-kaumnya, ternyata masuk Islam tuh enak ya, dikasih domba selembah. Ayo kita masuk Islam. Rame-rame datang lagi tuh. Rasulullah pulang sendiri. Tadi datangnya bawa domba, pulangnya sendiri. Ketika pulang sendiri tanya Khadijah, ya Rasulullah kok pulang sendiri? Domba-dombanya kemana? Saya serahkan untuk Allah, yaitu saya sedekahkan agar orang masuk Islam. Khadijah bahagia banget. Ya udah besok kita siapin lagi. Oh luar biasa nih. Domba selembah habis, besok disiapin lagi. Siapa istri yang bisa kayak gini? Susah banget kan ya? Itulah wafa, hartanya habis fi sabilillah. Kalau kita bicara tentang kedermawanan Abu Bakar, itu kan laki-lakinya. Kita jarang ngebahas perempuannya, nggak seimbang, nggak adil. Padahal harusnya kita sebutkan juga bahwa ada perempuan yang sedermawanan Abu Bakar, bahkan lebih dari Abu Bakar, yaitu Khadijah itu luar biasa. Yang membeli budak-budak di Makkah itu bukan cuma Abu Bakar, Khadijah juga beli. Kemudian dibebaskan dengan harga yang satu orang budak itu harga paling murahnya 700 juta. Kira-kira berapa miliar habis uang Khadijah. Jadi udah Nabi datang gak pakai modal, udah gitu bawa masalah, terus Khadijah habis-habisan gak ngeluh sama sekali. Dan yang paling membuat saya merasa sedih itu adalah ketika Rasulullah SAW itu imbas dari dakwah beliau itu sampai kepada anak-anak beliau yang perempuan, putri-putrinya. Saya gak bisa ngebayangin tuh kalau putri saya diperlakukan kayak gitu gara-gara dakwah saya. Itu luar biasa. Siapa putrinya yang diperlakukan kayak gitu? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum dinikahkan dengan putranya Abu Lahab. Berarti sepupuan ya. Nikah dengan sepupunya. Abu Lahab gak beriman kepada Rasulullah. Sehingga gara-gara Abu Lahab benci sama Rasulullah, apalagi setelah berdakwah, Abu Lahab menyuruh anak-anaknya untuk menceraikan istri mereka. Itu anak Rasulullah. Diceraikannya tuh bukan dengan cara yang biasa. Diceraikan dengan cara yang hina banget. Diusir dari rumah, disuruh pulang ke orang tuanya sambil dimaki-maki gitu. Sehingga akhirnya datanglah Ruqayyah ke rumah Khadijah. Ibu gitu nangis. Kenapa nak? Kenapa? Suamiku menceraikanku, mertuaku marahin aku, mereka mencela aku segala macam, katanya aku anak seorang pendusta segala macam. Nangis habis-habisan di depan Khadijah, dipeluk oleh Khadijah. Terus Khadijah bilang, sabar ya, jangan sampai kita membuat ayah kita susah gara-gara kamu dalam kasus ini. Gak dikasih tahu kepada Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah tahu sendiri dari keluarga Abu Lahab, saking menjaganya perasaan Rasulullah. Jangan sampai concern Rasulullah di dakwah itu terganggu oleh masalah anaknya. Bukan justru bilang ke Rasulullah, lihat tuh anak kita tuh jadi imbas gara-gara kerjaan kamu. Enggak, justru disuruh sabar anaknya, jangan ngeluh ya, kita harus dukung ayah kita gitu. Terus aja. Gak lama kemudian hari kedua datang lagi Ummu Kulsum, sama juga statusnya, dicerai oleh suaminya, nangis-nangis. Khadijah menghibur lagi, sama sekali gak menyalahkan suaminya Rasulullah yang sedang berdakwah. Sampai akhirnya saking sedihnya Rasulullah anaknya diperlakukan kayak gitu, Nabi berdoa, ya Allah, utuslah serigalamu untuk anak-anaknya Abu Lahab. Itu sekali-kalinya Nabi berdoa itu dalam bentuk doa yang buruk, dan itu terjadi. Akhirnya anak Abu Lahab itu matinya gimana? Dimakan serigala dalam satu perjalanan. Saking sedihnya Rasulullah ketika anaknya diperlakukan kayak gitu. Dan Rasulullah itu sering tersentuh kalau urusan perempuan. Kalau ada perempuan yang dizalimi, Rasulullah itu marah banget. Termasuk kenapa Rasulullah membunuh satu Bani Quraidah orang Yahudi, karena melecehkan seorang perempuan. Roknya diikat dengan tali, kemudian pas dia jalan tersikat auratnya sehingga dia malu. Lalu ketika dia malu disorakin rame-rame. Lalu ada laki-laki muslim yang membela dia, dibunuh sama pemuda Yahudi. Akhirnya Rasulullah marah udah. Kalau udah main perempuan, Rasulullah tuh marah besar. Akhirnya mereka dikepung, gak mau menyerahkan pembunuhnya, dan mereka pun diperangi. Sekitar 300 orang laki-laki Yahudi kemudian dibunuh oleh Rasulullah SAW. Gara-gara gak mau menyerahkan para pembunuh laki-laki tadi dan yang telah melecehkan perempuan Islam. Artinya bahwa Rasulullah itu sedih banget ketika anaknya digituin. Terjadi lagi nanti pemboikotan terhadap Rasulullah selama 3 tahun. Nah, ketika Rasulullah diboikot selama 3 tahun, Khadijah menemani Rasulullah. Dan sampai Khadijah habis hartanya membiayai berapa orang? Ada lebih dari 1000 orang kaum muslimin Bani Hashim yang diboikot, siang malam ditanggung oleh Abu Bakar dan Khadijah, 2 orang ini. Sampai Abu Bakar jatuh miskin, sampai Khadijah jatuh miskin. Bayangin, ngebayarin pengungsi selama 3 tahun. Kan luar biasa tuh, pengungsinya banyak, setiap hari butuh air, dan air mahal di Mekah itu. Mereka bayar air aja udah habis uangnya, kayak kita beli aqua setiap hari tuh, lama-lama
Untuk satu masjid aja kayak gini nih, sekitar 500 orang. Kalau setiap hari itikaf di masjid kan lumayan tuh kan ya biayanya. Yang nanggung cuma 2 orang, satu ikhwan, satu akhwat. Selama 3 tahun coba bayangin kayak gimana tuh butuhnya. Nyembeli onta, selimut, orang-orang yang sakit segala macam, semuanya dibiayai oleh Khadijah dan Abu Bakar. Sampai setelah selesai pemberangkatan 3 tahun Khadijah wafat karena Khadijah sakit keras. Ada adegan yang mengharukan di situ. Dalam keadaan sakit keras, dalam keadaan meriang gitu, Khadijah masih mempersiapkan makanan untuk Rasulullah SAW. Gak ada sama sekali istirahatnya. Dari sejak menikah, apalagi sejak berdakwah, itu gak ada istirahatnya. Sampai Nabi bilang, Khadijah istirahat. Apa Khadijah? Ya Rasulullah, kata Khadijah, istirahat kita nanti di akhirat. Istirahat kita nanti di akhirat. Perjuangan banget, berdua nih berjuang habis-habisan. Kalau bisa disebut, Islam ini adalah hasil pengorbanan Abu Bakar dan Khadijah selain Rasulullah pastinya. Islam itu yang kita sekarang nikmati ini adalah hasil perjuangan seorang perempuan yang luar biasa, Khadijah. Ya Rasulullah, istirahat kita nanti di akhirat. Dan benar-benar istirahatnya di akhirat. Gak ada istirahatnya, sakit pun meriang. Dan itu bukan sakit biasa, sakit menjelang wafat. Itu kan sakit yang paling parah tuh. Kalau kata Rasul, sakit yang tidak ada obat, sakit menjelang wafat. Itu nyiapin makanan. Sampai Allah sayang banget sama Khadijah, gak tega ngeliat Khadijah gitu. Akhirnya ngutus Jibril, ya Jibril turunlah untuk Khadijah. Turun Jibril untuk Khadijah. Apa kata Jibril? Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah baru datang. Kata Jibril, ya Rasulullah, tolong nanti kalau Khadijah datang bawa makanan, bilang ke Khadijah, Allah menitipkan salam untuk Khadijah. Allah sendiri yang nitipin salam buat Khadijah. Dan Jibril juga nitipin salamnya. Jangan lupa ya, Jibril nitipin salam tuh untuk Khadijah. Saking kagumnya Jibril kepada Khadijah, dia pengen nama dia juga disebutin. Jibril juga nitipin salam kepada Khadijah. Ya wahai Jibril. Kemudian Jibril pergi, datanglah Khadijah membawa makanan itu sambil gemetar gitu karena udah mau meninggal, udah sakit banget. Ditaruh di depan Rasulullah sambil tersenyum. Ya Rasulullah, makan Rasulullah, ada apa lagi? Terus melayani Rasulullah wafat. Udah gitu Rasulullah mengatakan, dia Khadijah. Baru aja Jibril pulang. Ada apa ya Rasulullah? Kata Jibril, Allah menitipkan salam untukmu. Tahu kan kita apa maknanya? Kalau Allah udah nitipin salam, itu tandanya dia mau kembali kepada Allah. Itu pertanda Allah udah kangen banget sama Khadijah dan pengen segera mengambil Khadijah ke sisinya. Allah nitipin salam kepadamu ya Khadijah. Jibril juga menitipkan salam langsung. Khadijah menangis terharu dan sedih sekaligus. Terharu karena pengen ketemu Allah yang dia cintai, tapi sedih harus meninggalkan kekasihnya sendiri sementara perjuangan belum selesai. Coba gimana tuh? Perjuangan belum selesai tapi dia udah harus pergi karena usianya berselang 15 tahun. Dan ketika Khadijah wafat, Khadijah usianya 65 tahun, udah gak bisa lagi menemani Rasulullah, udah selesai. Tugasnya Khadijah udah selesai sementara Nabi masih harus berjuang. Sehingga Khadijah nangis, ya Rasulullah kalau saya pergi gimana dengan engkau, ya Rasulullah gimana dengan engkau. Melebihi sedihnya Abu Thalib ketika meninggal karena menyisakan anaknya yang belum selesai ponakannya yang belum selesai dakwah. Khadijah sedih banget karena harus pergi sebelum bisa menemani Rasulullah sampai di ujung perjalanan. Akhirnya berdua sedih, nggak jadi makan tuh, nangis saja berdua sama Rasulullah. Ya Rasulullah gimana nih kalau saya meninggal sementara engkau masih sendiri? Rasulullah menghibur Khadijah. Lalu selang beberapa hari kemudian Khadijah meninggal. Rasulullah sangat sedih di hari meninggalnya Khadijah, diurus sendiri semuanya sampai ke kuburannya. Dan tahun itu Rasulullah benar-benar terpukul. Dikenallah tahun itu dengan nama tahun duka cita. Meninggallah pejuang sejatinya Rasulullah SAW. Abu Thalib meninggal, selang beberapa minggu kemudian meninggal yang paling dicintai Rasulullah yaitu Khadijah. Sementara Rasulullah masih punya bayi yang masih kecil banget dan insya Allah nanti suatu saat akan persis seperti Khadijah hiburan buat Rasulullah. Siapa dia? Fatimah. Akhirnya datanglah seorang perempuan yang kasihan ngelihat Rasulullah yang sedih sendiri, bayinya masih kecil banget, anaknya banyak, namanya Saudah, nenek-nenek juga. Ya Rasulullah, nikahi saya, biar saya urus anak-anakmu. Dinikahilah oleh Rasulullah Saudah. Itu istri pertama beliau sejak Khadijah wafat. Lalu itulah sebabnya Rasulullah gak bisa ngelupain Khadijah banget. Sampai ketika Fatuh Makkah, Rasulullah mengatakan, ya Khadijah, perjuangan kita sudah berbuahkan hasil. Benar kata-katamu wahai Khadijah, engkau benar, Allah akan memberikan kemenangan bagi agama ini. Inilah wafatnya Khadijah kepada suaminya. Ibu-ibu belajar dan ajarkan ini kepada putri-putri kita. Istri yang sejati itu adalah istri yang bisa wafat habis-habisan buat suami. Gak ada pengecualian. Suami saya begini, gak ada pertanyaan kayak gitu. Terus saja. Karena kata Nabi apa? Siapa yang wafat kepada manusia, maka Allah wafat kepada dia. Apa wafatnya Allah kepada Khadijah? Kata Allah dalam hadis Jibril tadi saya lupa ngatain, bahwa Allah berpesan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, Allah sudah menyediakan untuk Khadijah ribuan istana di dalam surga, dan di dalam istana itu dia punya banyak pembantu sehingga tidak ada lagi rasa lelah dan letih di dalam istana itu. Khadijah selama ini udah letih selama
10 tahun menemani Rasulullah, sekarang sudah tidak ada lagi letih. Seperti kata Khadijah, ya Rasulullah, istirahat kita nanti di akhirat.